Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Aurelio dari Rizky Deprianto, NIM 2236401 dari Prodi Teknik Informatika. Sini untuk tugas UAS ya, tugas UAS mata kuliah R&D Produk Global dan Teknologi Baru. Pada kali ini saya akan membangun web ya, web app Google Apps Script, lalu untuk deploy ke GitHub. Untuk Google Apps Script dan ininya dengan case laporan keuangan ya, laporan keuangan dari pertama saja mulai. Untuk pertama itu kita harus menyiapkan Google Spreadsheet di Google Drive. Spread kosong ini saya sudah membuat seperti ini. Nah, lalu kita membuat untuk script Google App-nya di sini. Di baru lainnya ini script Google Apps. Nah, ini saya sudah buat juga seperti ini. Kalau di awal itu masih kosong ya, saya contohkan. Ya, seperti ini cara pembuatan Google Apps Script-nya. Nah, sini masih kosong ya. Untuk pertama ini kita membuat dulu ini indeks HTML, lalu ada script HTML dan style HTML dengan cara ini ya. Klik tanda plus seperti ini. Nah, HTML. Untuk pertama ini indeks HTML seperti ini sudah saya buatkan untuk indeks HTML-nya, lalu ada script HTML juga sudah ada. Untuk style HTML-nya juga ada. Mungkin nanti ini akan saya berikan ya di kolom deskripsi. Lalu masuk ke kode case-nya. Ini juga sudah saya buatkan semua. Laporan keuangan seperti ini. Ya. Setelah itu kita save ya. Kita save. Habis itu kita masuk ke setting setelan project, lalu kita ke bawah. Ini di property script. Ini seharusnya masih kosong, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, masih kosong. Lalu kita tambahkan property script. Nah, di sini itu ada property, ada menggunakan Grok APK dan Spreadsheet ID. Untuk Grok APK-nya sendiri itu kita buat terlebih dahulu ya. Grok APK di ini bisa nih console.grok.com. Create APK kita buat. Nanti kita salin untuk Grok APK-nya. Ini saya sudah buat ya. Property Grok APK dengan nilai ini tadi. Lalu untuk spreadsheet yang tadi yang sudah dibuat, untuk nilainya kita ambil dari sini, dari garis miring ketemu dengan garis miring lagi. Nah, seperti ini. Itu masuk ke situ. Atau ini seperti ini yang sudah saya buat. Seperti ini ya. Nah, ini Grok APK-nya ini, spreadsheet ID-nya ini. Lalu jika sudah, simpan, habis itu kita terapkan untuk ke deployment baru. Contohnya seperti ini. Deployment baru. Pilih jenis aplikasi web ya. Aplikasi web, lalu ini deskripsi. Bebas terserah kalian, lalu ini untuk siapa saja. Coba ya cek. Ini untuk contoh saja ya, karena saya sudah membuat tadi sebelumnya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul untuk URL aplikasi web ini.
Nah, untuk saya ini aplikasi URL aplikasi webnya ini ya, itu bisa langsung masuk ke sini. Ini untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah ada datanya, tadi sudah saya coba masukkan datanya. Di sini ada dashboard, ada input transaksi, lalu ada laporannya, lalu ada rekening. Ini kita bisa menambahkan rekening baru ya. Contoh sini saya ada, contohnya ada Mandiri, ada BNI dan GoPay. Ini bisa ditambah ini, misal BCA. Ini bisa ditambah. Nah, ini seperti ini. Lalu kita coba untuk input untuk transaksinya. Ini contoh untuk pengeluaran dulu ya. Misal ini kategori ini ada banyak ya. Ada makan minum, transport, belanja, tagihan, operasional, gaji, honor, investasi dan lainnya. Harusnya kalau pengeluaran kan misal untuk tagihan. Misal 200.000. Contoh tagihan listrik. Ini mau bayar dari rekening mana ini? Dari rekening Mandiri boleh. Lalu simpan transaksi. Ini untuk pengeluaran ya. Transaksi berhasil disimpan. Untuk laporannya, nah ini tagihan udah ada 200.000 untuk pulsa tadi. Nah, kita bisa ngecek juga di laporan keuangannya ini. Nah, ini kan tadi udah nambah BCA satu kan tadi ya. Sebelumnya saya kan 3, Mandiri, BNI dan GoPay. Sini sudah nambah satu, sudah langsung link ke spreadsheet. Untuk transaksi semuanya itu sudah ngelink juga ke spreadsheet. Transaksi seperti pengeluaran, pemasukan dan transfer ya sudah masuk, langsung ngelink ke spreadsheet. Ini contoh saya yang tadi. Ini contoh yang terakhir kita ini seperti ini. Untuk kategori tadi kan tagihan, keterangan tagihan listrik, jumlah 200, tipe keluar, lalu rekening dari Mandiri, rekening tujuan karena kita listrik strip. Lalu kita untuk contoh apa ya, untuk pemasukan. Masukan misal ada 1 juta. Kategori honor atau gaji deh boleh. Contohnya rekening sumbernya ke BCA tadi ya, kan masih kosong BCA. Gaji. Nah, ini sudah tersimpan. Kita lihat di sini apakah laporannya ada. Total masuknya. Nah, sudah masuk ya. Jadi 16 juta. Nah, untuk di rekeningnya ini BCA sudah menambah jadi 1 juta. Kita lihat di spreadsheetnya. Ya, sudah masuk seperti ini. Lalu untuk transfer kita coba. Misal dari BCA ya, BCA ke kemana bebas, mau ke BNI, ke GoPay deh, GoPay boleh. Jumlah berapa? Jumlah 100.000 pulsa. Kita simpan transaksi. Lalu di laporan tadi masuk mana ya, rekening, nanti langsung masuk ke sini ya deh. BCA nya kan tadi kurang 100.000 ya, masuk ke GoPay transfer seperti itu ya, sudah masuk juga. Nah, jadi begitu untuk web app-nya seperti itu saja. Dengan tema ini ya, laporan keuangan. Ini bisa menggunakan tema apapun, disesuaikan saja untuk
codingnya. Nah, tadi sesuaikan saja. Oh ya, dari awal ini masuk password juga ya. Aduh, saya lupa ini. Ini contohnya nih. Kalau dari awal seperti ini masuknya. Ini masukkan passwordnya. Ya, seperti itu untuk loginnya ya. Oke, habis itu kita deploy ya, deploy ke GitHub. Tapi kita ubah dulu ke keseluruhannya ya, menentukan embed. Sudah saya bikin juga embednya untuk dimasukkan ke indeks HTML keseluruhannya. Seperti ini untuk embednya. Yang penting ini saja nih, source-nya ini kan masing-masing berbeda ya untuk source-nya. Masukkan ke dalam yang tadi hasil web app-nya. Seperti itu. Habis itu kita rename ya atau masukkan kembali ke indeks HTML. Seperti itu. Lalu untuk masukkan ke GitHub-nya ini seperti biasa ya. Ada create new, lalu new repository. Ini bebas mau nama apa aja. Lalu create repository. Nah, ini udah saya masukkan ya. Create repository-nya. Bentar. Dari awal saja. Nah, ini udah saya buat. Jika sudah tadi repository, masukkan saja ini untuk indeks HTML-nya. Masukkan, lalu kita menuju ke setting untuk ini, lalu ke page. Nah, ini untuk build and deployment-nya ini source-nya deploy from a branch, lalu branch-nya itu diubah ke main. Nah, jika sudah, klik save, lalu kita tunggu beberapa saat. Ini akan muncul untuk linknya. Karena di sini juga saya baru memasukkan ya, jadi ini belum ada linknya. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan web app kali ini, web app laporan keuangan. Sekian. Jika untuk data coding-codingnya nanti saya sertakan di deskripsi gitu. Terima kasih. Jika banyak ada kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.